Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap buruh atau pekerja. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahma Harahap dengan NIM 07011282328033, kelas A atau L1 Indralaya. Baik, langsung saja. Tenaga kerja adalah penduduk yang mampu melakukan pekerjaan, baik yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja ini merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi suatu negara. Contohnya saja buruh yang merupakan orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Di Indonesia sendiri, pemerintah juga rekan-rekan lainnya sedang mengusahakan pembangunan nasional. Hal itu dilaksanakan dengan tujuan pembangunan untuk warga Indonesia, mewujudkan warga serta negeri yang sejahtera, adil, makmur, nyaman, serta aman, yang berpedoman terhadap Pancasila dan Undang-Undang. Ketenaga kerjaan merupakan salah satu aspek krusial dalam kehidupan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Setiap individu memiliki hak atas pekerjaan yang layak dan perlindungan hukum yang memadai dalam lingkungan kerja. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan pembangunan. Aturan hukum sudah menjadi bagian dari keutuhan sistem pembangunan nasional. Perlindungan hukum terhadap buruh atau pekerja menjadi satu hal yang sangat penting, terutama pada saat ini. Terlebih sering terjadi kasus diskriminasi terhadap buruh atau pekerja. Jadi diperlukan penanggulangan tidak berdasarkan per kasus, tapi secara sistematis dengan menangani struktur-struktur yang mengelilingi diskriminasi terhadap kaum buruh atau pekerja tersebut. Standar internasional ada dari mulai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Konvensi PBB tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sampai pada Konvensi LO tentang penghapusan diskriminasi. Ada prinsipnya, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap para pekerja atau buruh tersebut. Beberapa pasal tersebut yakni mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 4 huruf C. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang kedua, Pasal 5, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, Pasal 6, setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, dan sebagainya. Secara yuridis, pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berisi penjelasan bahwa undang-undang di Indonesia sudah memberikan perlindungan pada setiap tenaga kerja untuk berhak serta memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan apapun. Sedangkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan para pengusaha untuk memberikan hak serta kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan apapun. Ruang lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Yang keempat, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. Adapun aspek-aspek penting hukum ketenagakerjaan, yang pertama hak asasi pekerja. Hukum ketenagakerjaan melindungi hak asasi pekerja, termasuk hak atas upah yang adil, jam kerja yang wajar, cuti, dan perlindungan dari diskriminasi.
Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Hukum ini mengatur standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, termasuk penggunaan peralatan perlindungan diri. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja. Ketentuan pemutusan hubungan kerja, pemutusan kontrak, dan hak-hak pekerja dalam hal tersebut. Yang keempat, upah dan tunjangan. Regulasi tentang upah minimum, tunjangan, dan pembayaran lembar. Perlindungan dan pengawasan ini terbagi menjadi dua, ada lembaga pengawas dan pengadilan ketenagakerjaan. Lalu, apa saja norma-norma dalam perlindungan terhadap pekerja atau buruh? Yang pertama, ada norma keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja atau buruh, yaitu atas dasar norma keselamatan serta kesehatan terhadap pekerja atau buruh, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang tersebut dibuat sebagai pengganti peraturan di bidang keselamatan kerja yang sudah terdapat sebelumnya, yaitu Veiligheid Reglement STBL angka 406 tahun 1910 yang dievaluasi telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masalah ketenagakerjaan. Telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas berbagai hal. Hal tersebut terdapat dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni sebagai berikut. Keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Yang kedua, ada norma jaminan sosial terhadap pekerja atau buruh. Program tersebut bernama Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau yang biasa disebut Jamsostek. Pengertian jaminan sosial tenaga kerja tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor Jurnal Ika Makum Vol 3 Nomor 1 Juli 2023 yang menyatakan bahwasanya suatu perlindungan untuk tenaga kerja dalam bentuk santunan atau sumbangan berupa uang sebagai pengganti, sebagian dari hasil yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, hingga meninggal dunia. Yang ketiga, ada norma perlindungan upah terhadap buruh atau pekerja. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengertian upah adalah sebagai berikut. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pekerja atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja, buruh, dan keluarganya atas suatu pekerjaan dari jasa yang telah ia lakukan. Perlindungan tentang upah terhadap pekerja atau buruh tersebut telah diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu yang pertama, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Yang ketiga, pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi A. Upah minimum, B. Upah kerja lembur, C. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, D. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, E. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, F. Bentuk dan cara pembayaran upah, G. Denda dan potongan upah, H. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah,
I. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional. J. Upah untuk pembayaran pesangon. Dan K. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Yang keempat, pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf A berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dalam pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 1 nomor 30 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bisa ditarik konklusi terhadap sistem pengupahan bagi pekerja atau buruh, yakni yang pertama, upah ialah hak pekerja atau buruh sebagai imbalan yang berasal dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang sudah atau akan dilakukan. Kemudian upah yang diterima pekerja atau buruh wajib dinyatakan menggunakan uang. Upah yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, konvensi atau peraturan perundang-undangan, serta yang terakhir merupakan tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya merupakan komponen dan upah dari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan jangkalnya saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.